قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسحقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. Jika seandainya tidak dari Imam Malik yang ada di Madinah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Makkah, Sufyan Ats-Tsauri mengajar di Makkah, sama satu tabaqah yang ketujuh, sama-sama itba'at tabi'in. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri di Makkah, di Al-Haram Makkah, di Masjid Makkah, dan Imam Malik di Masjid Madinah. Dua imam ini penjaga gawang ilmu hadis di Hijaz, dan Hijaz adalah Saudi sekarang. Maka Imam Malik diakui, dan dari kelebihan Imam Malik dia bisa fokus berdakwah dan mengajarkan ilmunya. Alhamdulillah dia meskipun tidak punya yayasan dan dia tidak mempunyai yang lainnya kecuali Allah, dia mempunyai teman muhaddis bernama Laits ibnu Sa'ad, muhaddis yang agung dari Mesir. Allah jadikan Laits ibnu Sa'ad muhaddis yang kaya raya. Disebutkan mempunyai 9 dari kapal-kapal dagang berjualan dari Mesir, asalnya Mesir, ke Hijaz dan ke negara Afrika dan yang lainnya. Maka dia kaya raya dan dia alim dari ulama. Laits ibnu Sa'ad karena dia seorang alim mengetahui Imam Malik imam yang besar. Maka apa yang dikatakan oleh Laits ibnu Sa'ad, wahai Malik, ilmu yang ada pada kamu itu jarang manusia yang mempunyai ilmu seperti itu. Maka karena kejarangan ini, fokuslah kamu mengajar di Masjid Nabawi. Jangan berpikir tentang mencari dana ataupun mencari sesuap nasi jualan sepotong di pasar Madinah misalnya, karena panas sepotong laku. Iya benar. Al-muhim seperti itu. Maka tidak, Laits ibnu Sa'ad mengatakan ijlis dari senas, maka duduklah di Masjid Nabi, dan ilmu yang ada padamu itu yang khusus, yang mungkin 1001 atau lebih manusia tidak mempunyai ilmu seperti kamu, yang khusus itu biarlah untuk manusia. Lalu bagaimana dengan ma'isyahnya dia? Aku yang menanggung ma'isyahmu. Laits ibnu Sa'ad seorang dermawan dari muhaddisin. Karena dia mempunyai ilmu, akhirnya dermawan. Maka kebanyakan dari para ulama dermawan semampunya. Kebetulan dia mempunyai harta yang banyak, konglomerat, di zamannya miliarder ataupun bilioner. Maka dia mengatakan kepada Imam Malik, ngajarlah dan aku akan membiayai kamu. Berapa biayanya dia? Apakah 2 juta, 5 juta? Biaya dia disebutkan setiap bulan diberikan 1000 dinar, 1000 dinar. Tahu 1 dinar berapa? 1 dinar 4,5 gram. Sekarang 1 gram emas berapa? Kita anggap 1 juta ya. 5 juta sekarang. 500 enggak, naik. 1 juta itu zaman doeloe itu. Zaman dulu. Sekarang 1 juta. Berarti 1 dinar 4,5, 4.500.000 1 dinar. Gajinya dia 1000 dinar. 1000 kali 4,5 juta, kalikan berapa? Itulah gaji Imam Malik. Walau mungkin 1 tahun diberi 4 miliar. Wah, kita senang. 1 tahun dapat 4 miliar, nikah lagi jadi 8. Boleh, maaf, ada ipar. Tapi sudah tidak boleh. Alhamdulillah sudah overstock. Maka kesimpulannya di sini adalah
Laits Ibnu Sa'ad tidak berkekurangan dengan Imam Malik. Maka disebutkan di dalam tarikh Imam Malik dari murid-muridnya, jika dia masuk ke rumah Imam Malik, megah. Dari mana? Tidak boleh seorang muhadis megah rumahnya dan masuk ke tempat singgahnya, firas dan sarir, ranjang dan semua perkakasnya mewah. Tidak boleh muhadis mewah. Itulah kenikmatan Allah yang Allah berikan, seperti hadis-hadis yang banyak dan ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu di atas derajat orang-orang yang beriman itu di dunia dan di hari akhirat, bersifat umum. Dan hadis Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka Allah memberikan tinggi derajat di dunia bagi mereka orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Allah menjatuhkan kaum dikarenakan mereka tidak memegang Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah keadaan Imam Malik. Dan Imam Malik imam dari segi agama, dari segi ilmu, dan dia juga orang yang kaya raya dikarenakan rizki yang datang dari Allah. Masuk kepada ayat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan dia segalanya solve of problem, tempat untuk membuka masalah. Semua masalahnya dibuka oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki olehnya tanpa diduga-duga. Dari mana? Tiba-tiba datang Laits Ibnu Sa'ad, aku menggaji kamu setiap tahun atau setiap bulan 1.000 dinar, 4,5 miliar. Rizki yang sangat besar. Maka inilah keutamaan dari Imam Malik. Selain dia alim ulama, diangkat namanya, dan sampai sekarang pun kita sebut rahimahullah Imam Darul Hijrah, juga dalam keadaan kaya raya dan rizkinya Allah mudahkan, min haitsu la yahtasib, mempunyai rizki yang tidak pernah dia pikirkan dari mana dia berusaha seperti itu. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad adalah Abdullah bin Zakwan Al-Qurasi. Maka Abu Zinad di tabaqah yang kelima. Kalau tadi Imam Malik di tabaqah yang ketujuh dari ru'us Itba'ut Tabi'in, maka Abu Zinad di tabaqah yang kelima, dan dia adalah dari akhir tabi'i, paling kecil. Dan Abu Zinad ma'ruf dengan nama Abdullah Ibnu Zakwan, dan dia adalah seorang yang siqah, dan di atas derajat siqatun faqih dan ahli ibadah. Maka oleh sebab itu para ulama mensiqahkan dia mulai dari Abu Hatim, Imam An-Nasai, dan juga Yahya ibnu Ma'in, dan juga Sufyan ibnu Uyainah, di mana Ibnu Uyainah mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, aku duduk dengan Abu Zinad, ma ra'aitu bil Madinah amiran ghairah. Aku tidak pernah mendapati seorang amir, seorang pemimpin kecuali seperti dia. Dan bahkan Syu'bah Ibnu Hajjaj menyebutkan bahwa Abu Zinad adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukminin di dalam hadis. Maka oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak aku dapati di Madinah seorang amir seperti Abu Zinad. Dan dia adalah gurunya Imam Malik. Maka Imam Malik bisa menjadi besar dan agung karena belajar kepada Abu Zinad yang besar dan agung. Maka buah tidak jatuh dari apa? Dari pohonnya. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj. Dan Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, dia di tabaqah yang ketiga dari kelompok Tabi'i Al-Wusta. Dan dia telah ditiqahkan oleh para ulama, dan dia di atas derajat siqah.
Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah ma'ruf sahabi dan telah kita ulang dari keutamaannya. Maka di dalam hadis ini sebelum kita masuk kepada para lafaz-lafaz mu'allaq ataupun yang mu'allaq kita tinggalkan, yang penting pendalilan hadis ini yang mu'allaq di pelajaran yang akan datang. Maka di dalam hadis ini dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Apa makna yata'aqabun? Yata'aqabun maknanya saling bergantian, seperti yang bekerja shift pagi dan shift malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Maka saling bergantian, seperti shift yang pertama dari para malaikat yang bertugas datang ke bumi di siang hari, dan yang bertugas datang ke bumi di malam hari. Yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Sama seperti shift-shift dari mereka yang bertugas di kantor kepolisian ataupun di ketentaraan ataupun di pabrik-pabrik. Shift pagi dan shift malam. Namun di sini disebutkan kapan waktu bertemunya, setelah salatil asr dan setelah salatil fajr. Maka di saat setelah salatil asr naik para malaikat yang tadi diutus malam ataupun yang diutus pagi selesai sampai asar, naik ke atas dan turun malaikat yang baru mulai dari asar sampai kepada fajr. Maka bertemu dari malaikat-malaikat ini mengganti shift mereka di salat fajr. Maka ada yang naik dari para malaikat salat fajr dan ada yang turun sampai kepada asar. Maka bergantian dua waktu ini. Maka disebutkan wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Mereka bertemu pada salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladina batu fikum. Maka naiklah malaikat yang telah bermalam dengan kalian. Kapan datangnya? Ba'dal asr. Terus bermalam dengan kalian sampai salat fajar. Maka naik ke atas dan turun diutus oleh Allah malaikat yang masuk shift ba'dal fajr sampai kepada salat asar. Maka di sini barakallahu fikum disebutkan dinaikkan malaikat-malaikat yang tadi di shift malam. Berarti mulai dari asar sampai kepada fajr. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Maka Allah menanyai malaikat yang naik tadi. Apa yang dikatakan dan apakah Allah tidak mengetahui sehingga bertanya? La. Wa huwa a'lamu bikum. Maka fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Maka Allah yang Maha mengetahui di sini hanya mengabarkan bahwa Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang hamba-hambaku lakukan di saat kamu meninggalkan mereka? Maknanya malaikat yang datang asar kemudian bermalam dan setelah salat fajar naik, apa yang dilakukan oleh hambaku dan kamu tinggalkan hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka di saat sedang sholat. Pertanyaan kepada Hudzaifah. Indak ya Hudzaifah. Taraknahum wa hum yusallun. Sholat apa? Taraknahum wa hum yusallun. Sholat apa? Salat al-asr, salat al-fajr. La. Satu sholat saja. Taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan dia dan mereka dalam keadaan sholat. Sholat apa? Asr. Mutaakid. Fajar. Asr. Aduh. Sudah saya bilang mutaakid. Siapa yang bisa jawab semua? Sholat apa? Sholat fajar. Ya Nisa idribu Hudzaifah hada. Sakran. Naum. Maka disebutkan di sini taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka. Kapan? Ba'da salatil fajr. Setelah salat fajar kami tinggalkan mereka. Mereka dalam keadaan salat.
Wa atainahum, dan kami dulu waktu datang diutus oleh Allah kemarin di waktu salat asar, wa atainahum wa hum yusallun. Salat apa? Salat asar baru. Maka di sini yang menjadi poin adalah wajah pendalilan Imam Al-Bukhari di sini, para malaikat diutus oleh Allah turun ke bumi dan mereka berganti shift malam dan shift pagi. Yang shift pagi turun, yang shift malam pulang. Kemana? Kembali kepada Allah. Dan mana poin pendalilannya? Ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Kamu meninggalkan mereka sedang apa? Salat fajar. Masya Allah. Kemudian kami datang pun mereka salat asar. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kenapa banyak di dalam hadis-hadis keutamaan salat asar? Apa dari keutamaannya salat asar? Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat dua dingin, fajar dingin dan asar dingin dibanding dari zuhur, maka masuk kepada surga. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang tidak salat asar akan dihapus hubita a'maluh, amal-amalnya. Menandakan bahwa salat asar salat yang paling mulia diantaranya bersama salat fajar. Kenapa? Karena dua malaikat ini dari shift malam dan shift pagi itu bergantian. Maka di saat kita salat fajar ditanya malaikat, si fulan bagaimana salat fajar? Kaum umatku hambaku diantaranya fulan salat fajar. Kemudian di saat ditanya datang mereka pun salat asar, si fulan salat asar. Maka wajah pendalilannya jelas, malaikat diangkat kepada Allah. Kalau malaikat diangkat kepada Allah dan Allah di atas langit, berarti Allah di mana? Di atas langit. Maka ini hadis-hadis membantah mereka orang-orang yang mengaku-ngaku sudah makan bangku sekolahan, sudah S3, S4, S-telet. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak di atas dan sebagainya. Maka hadis-hadis ini membantah mereka bahwa Allah di atas langit. Pendalilannya malaikat turun dari langit ke bumi dan shift malam pulang kembali kepada Allah, dan bahkan Allah menanyai mereka. Jika Allah menanyai mereka berarti mereka datang kemana? Ke langit. Karena Allah di atas langit dan diangkat ke atas langit. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wal muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum.